Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adehra Adinda dengan NIM 130461960 dari Pendidikan Biologi A 2019 Universitas Negeri Jakarta. Pada kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari analisis konsep materi, yaitu analisis jurnal nasional dan internasional pada mata kuliah seminar Pendidikan Biologi 116 yang diampu oleh Dr. Rizal Diristanto, MPD. Kemudian judul dari artikel ini yaitu pengembangan ELKPD dengan metode pembelajaran problem-based learning terhadap keterampilan berpikir kritis peserta didik berdasarkan analisis artikel nasional dan internasional. Kemudian artikel ini menggunakan dua sumber, yaitu yang pertama dari Patresia I, Sritonga M, dan Ginting A yang diterbitkan tahun 2021 dalam Jurnal Pendidikan Biologi Indonesia atau JPBI pada volume 6 edisi 1 halaman 147 sampai 156 dengan judul artikel yaitu Developing Biology Students Worksheet Based on STEAM to Empower Science Process Skill. Kemudian yang kedua menggunakan artikel dari Susetyarini E dan Fauzi A yang diterbitkan tahun 2020 pada International Journal of Instruction di volume 13 edisi 1 halaman 535 sampai 550 dengan judul artikel yaitu Trend of Critical Thinking Skill Researches in Biology Education Journal Across Indonesia from Research Design to Data Analysis. Tujuan dari AKM ini yaitu analisis konsep materi, maka mahasiswa diharapkan dapat mengembangkan ELKPD sebagai penunjang keterampilan berpikir kritis dan kemudian juga dapat memahami kebutuhan dalam keterampilan berpikir kritis di dalam pembelajaran abad 21. Kemudian fakta-fakta penting penelitian. Penelitian yang dianalisis pertama yaitu penelitian dari Patresia et al. Tahun 2021 yaitu Developing Biology Student Worksheets Based on STEAM to Empower Science Process Skills. Pendahuluannya yaitu LKPD ini atau lembar kerja peserta didik ini berperan penting dalam pembelajaran sebagai agen guru yang dianggap efektif untuk mencapai hasil belajar yang diinginkan. LKPD sendiri ini berfungsi untuk membentuk kemampuan dasar yang sesuai dengan indikator pembelajaran yang harus dicapai oleh peserta didik. Nah, kemudian LKPD ini juga berguna untuk melatih kemandirian, melatih kreativitas, kemudian melatih literasi dan pemahaman peserta didik. Pembelajaran abad 21 ini mengharuskan peserta didik ini dibekali dengan keterampilan yang dapat mengakomodasi pembelajaran STEAM atau Science, Technology, Arts, Engineering, Art, and Mathematics. Pembelajaran berbasis STEAM ini akan melatih siswa dalam mengeksplorasi hal baru dan juga kreatif dalam memecahkan masalah. Siswa juga dapat menampilkan data, kemudian menghubungkan berbagai bidang sehingga dapat merancang LKPD berbasis STEAM ini dengan guna untuk mendukung pembelajaran yang efektif. Kemudian di Indonesia sendiri ini, pengembangan LKPD berbasis STEAM ini sangat jarang dilakukan oleh pengajar. Nah, biasanya sekolah di Indonesia ini seringnya menggunakan LKPD dari penerbit, yang mana LKPD tersebut hanya berisi untuk siswa dalam menghafal pembelajaran serta seperti memindahkan isi dari buku ajar ke lembar kerja tersebut. Peneliti menganggap LKPD tersebut tidak memberdayakan keterampilan proses sains pada peserta didik. Oleh karena itu, peneliti ini tertarik untuk mengembangkan LKPD berbasis STEAM pada topik ekosistem guna untuk memberdayakan keterampilan proses sains pada peserta didik. Kemudian metode penelitian yang dipakai yaitu menggunakan penelitian R&D atau penelitian pengembangan dengan model 4D dari Tyagarajan, Semel, dan Semel pada tahun 1974. Kemudian terdapat 3 fase pengembangan, yaitu yang pertama ada define atau pendefinisian, kemudian ada design, dan yang ketiga ada development atau pengembangan.
Kemudian subjek dari penelitian ini yaitu peserta didik dari kelas 10 SMAN 1 Brastagi dengan menggunakan sumber data yaitu berasal dari silabus materi biologi SMAN 1 Brastagi. Kemudian data nantinya akan divalidasi, yang kemudian nanti akan dianalisis secara deskriptif dengan menghitung nilai dari rata-rata dan mengkategorikannya berdasarkan kategorisasi produk yang akan dihasilkan. Nah, produk yang dihasilkan ini nantinya yaitu berupa LKPD berbasis STEAM dengan topik ekosistem. Kemudian hasil penelitian yang didapat dan pembahasannya, yaitu pada pertama tahap awal yaitu tahap pendefinisian. Nah, LKPD yang digunakan oleh SMAN 1 Brastagi ini menggunakan LKPD yang berasal dari penerbit yang isinya belum menekankan pendekatan saintifik. Seperti yang dijelaskan tadi, LKPD-nya hanya menginstruksikan peserta didik untuk menghafal teorinya serta memindahkan isi dari buku ajar ke LKPD, sehingga LKPD ini dianggap harus perlu didesain ulang karena tidak mengakomodasi kegiatan yang mendorong pembelajaran STEAM ini. Kemudian pada tahap desain LKPD ini dibuat berdasarkan hasil analisis tahap pendefinisian. Desain LKPD ini memiliki isi yang terdiri dari peta konsep, kemudian ada kata pengantar, ada instruksinya, ada kompetensi inti, kemudian kompetensi dasar, ada ringkasan materi, ada indikator pencapaian, kemudian ada tujuan pembelajaran, kemudian terdapat bagian sains, bagian teknologi, bagian rekayasa, bagian seni, dan juga bagian matematika, serta diakhiri dengan referensi. Kemudian pada tahap pengembangan, nah LKPD yang divalidasi ini oleh penelitian ahli terdiri dari tinjauan instruksional dan teknis. LKPD ini berdasarkan hasil penelitian, telaah instruksional dan teknis termasuk dalam kategori layak dan sangat layak. Hal ini dirinci kembali yaitu pada kedua gambar di slide, yaitu ahli pembelajaran menilai bahwa LKPD ini dikategorikan dengan sangat layak, yaitu dengan skor 3,7. Kemudian ahli materi mengkategorikan LKPD ini dengan layak dengan skor 3,2. Namun terdapat sedikit revisi, yaitu untuk menambahkan pendalaman eksplorasi dan informasi pendukung terkait topik lainnya dengan topik ekosistem pada lembar kerja. Pada gambar yang di atas didapatkan hasil validasi dari guru biologi yang melakukan technical review, yaitu LKPD ini dikategorikan dengan nilai 3,5 dan dianggap sangat layak. Namun, guru biologi ini memberikan feedback bahwa agar menghilangkan topik yang belum dipelajari oleh peserta didik kelas 10, yaitu di bagian teknologi PCR. Kemudian pada gambar yang di bawah merupakan hasil uji coba produk dalam skor N-Gain peserta didik. Hasil tes keterampilan sains peserta didik ini termasuk dalam kategori sedang dengan skor 0,5. Dapat kita lihat, terdapat peningkatan tertinggi dalam indikator keterampilan proses sains yang ditunjukkan dengan keterampilan observasi, sedangkan peningkatan terendah pada keterampilan melakukan eksperimen. Nah, hal tersebut dikarenakan peserta didik belum terbiasa dengan pembelajaran terintegrasi oleh STEAM, sehingga dapat menyebabkan keterampilan proses sainsnya belum diberdayakan dengan baik, khususnya keterampilan melakukan eksperimen. Kemudian kesimpulan yang didapat yaitu LKPD berbasis STEAM ini yang dikembangkan layak dan mampu memberdayakan keterampilan proses sains peserta didik sehingga diharapkan dapat digunakan lebih lanjut dalam pembelajaran biologi pada topik ekosistem dan juga dapat disebarluaskan. Kemudian pada penelitian hasil analisis artikel dari penelitian Susetyarini dan Fauzi yang diterbitkan tahun 2020, yaitu dengan judul Trend of Critical Thinking Skills, Researchers in Biology Education Journal, Across Indonesia, from Research Design to Data Analysis. Kemudian terdapat pendahuluan. Jadi dalam pendidikan ini pada masa ini dianggap sebagai sarana
untuk menciptakan masyarakat yang kompeten di abad 21. Oleh karena itu, sekolah harus ditekankan untuk memberikan pembelajaran porsi kepada peserta didiknya yang juga mencakup dalam berpikir kritis. Nah, kemudian berpikir kritis ini merupakan aspek sentral di hampir semua program pendidikan yang dapat dikolaborasikan dengan keterampilan berpikir kreatif, kolaboratif, dan komunikatif yang terkait erat dengan porsi. Dan kemudian pengembangan pendidikan ini banyak menggunakan hasil-hasil penelitian. Nah, hasil penelitian ini banyak yang berkontribusi dalam pengembangan pendidikan yang dapat memberikan banyak diskusi terkait mempertahankan peningkatan kualitas pada proses pembelajaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi tentang berbagai penelitian yang membahas keterampilan berpikir kritis di Indonesia dengan menggunakan analisis isi pada beberapa jurnal ilmiah pendidikan biologi yang diterbitkan di Indonesia dalam kurun waktu 8 tahun, yaitu dari tahun 2010 sampai 2017. Metode penelitian yang dipakai yaitu didesain dengan prinsip analisis isi yang menitikberatkan pada temuan-temuan dari berbagai penelitian yang telah dipublikasi di jurnal pendidikan ilmiah di Indonesia. Nah, sumber data yang digunakan yaitu dari kumpulan hasil analisis isi artikel pendidikan biologi yang diambil dari jurnal pendidikan biologi yang terdaftar di SINTA atau Science and Technology Index. Kemudian didapatkan hasil penelitian dan pembahasannya. Didapatkan pada grafik yang di atas merupakan tren dari peningkatan jumlah publikasi pada hasil kajian literatur tentang keterampilan berpikir kritis. Nah, di sini menunjukkan bahwa terdapat peningkatannya dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. Banyak peneliti yang bersemangat dalam meneliti keterampilan berpikir kritis pada bidang pendidikan. Kemudian pada grafik yang di bawah menunjukkan bahwa jumlah penelitian kuantitatif merupakan desain yang paling banyak diminati yang digunakan oleh peneliti untuk menyelidiki keterampilan berpikir kritis. Dan pada grafik di slide ini menunjukkan bahwa subjek penelitian yang banyak dipilih oleh peneliti untuk penelitian keterampilan berpikir kritis sebagai trennya yaitu terdapat pada siswa SMA, khususnya siswa SMA kelas 10. Sedangkan yang paling jarang itu pada siswa jenjang SMP kelas 9 dan SMA kelas 12. Jadi semakin tinggi jenjang suatu kelas pada jenjang pendidikan ini, maka semakin jarang kelas tersebut dipilih sebagai subjek penelitian. Nah, hal tersebut karena terkendala izin oleh sekolah. Karena sekolah menganggap kelas pada tingkatan akhir harus melakukan ujian akhir, sehingga fokus siswa akan terpecah belah jika digunakan sebagai subjek penelitian. Kemudian pada tabel yang di sisi kanan, tabel tersebut menunjukkan topik yang paling sering dipilih oleh peneliti dalam keterampilan berpikir kritis, yaitu topik ekosistem. Topik ekosistem ini erat kaitannya dengan aktivitas manusia, sehingga topik ini sangat menantang bagi peserta didik yang akan melakukan uji coba. Kemudian pada tabel sebelah kanan, mohon maaf yang sebelumnya ke sebelah kiri, tabel sebelah kanan ini menunjukkan bahwa perlakuan yang sering digunakan dalam penelitian keterampilan berpikir kritis sebagai trennya yaitu sering digunakan perlakuan problem based learning atau PBL dengan skor 8, mempunyai selisih tipis dengan IBL atau Inquiry Based Learning. Nah, hal tersebut dikarenakan dari PBL dan IBL sendiri memiliki banyak kemiripan. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu tren yang ditemukan berdasarkan hasil analisis artikel ini adalah peningkatan jumlah publikasi dengan keterampilan berpikir kritis sebagai perhatian utama di dalam 3 tahun terakhir. Nah, paling banyak ditemukan penelitian yang bersifat kuantitatif, kemudian topik yang paling banyak dipilih yaitu topik ekosistem. Kemudian sebagian besar dari subjek penelitian ini memilih peserta didik kelas 10 SMA. Dan dengan PBL menjadi perlakuan yang paling banyak diterapkan pada penelitian. Kemudian pertanyaan yang muncul dari analisis artikel tersebut yaitu yang pertama, apakah lembar kerja yang telah diterapkan pada artikel-artikel di atas ini efektif apabila diterapkan berkepanjangan pada pembelajaran?
Kemudian pertanyaan yang kedua yaitu apakah penggunaan metode penelitian yang berbeda dapat mengurangi keefektifan dalam penelitian. Kemudian didapatkan konsep utama dan tanggapan. Penelitian tersebut digunakan sebagai penunjang di dalam mengembangkan LKPD yang berpengaruh terhadap keterampilan berpikir kritis peserta didik. Nah, kemudian tahapan-tahapan dari pengembangan lembar kerja pada artikel Patricia et al. Ini sudah disusun dengan sangat baik. Nah, kemudian sebagai pertimbangan dalam metode penelitian yang akan dipakai nantinya, dapat dikaji kembali dalam kajian literatur yang dianalisis dalam penelitian Susetearini dan Fauzi. Nah, dengan melakukan penelitian pengembangan LKPD ini yang berguna untuk menguji keterampilan berpikir kritis sehingga dapat membekali peserta didik dengan keterampilan Forsi pada pembelajaran abad 21. Kemudian didapatkan glosarium, yaitu terdapat 2 kosakata baru. Yang pertama PCR, yaitu merupakan reaksi kimia yang digunakan oleh ahli biologi molekular untuk mengamplifikasi potongan DNA secara in vitro. Dan yang kedua ada STEAM, yaitu pendekatan pembelajaran yang menggunakan sains, teknologi, teknik, seni, dan matematika sebagai titik akses untuk membimbing inquiry peserta didik, dialog, serta pemikiran kritis. Kemudian refleksi yang didapat yaitu terdapat kendala, yaitu kesulitan dalam mencari artikel yang membahas tentang pengembangan LKPD di dalam jurnal yang bereputasi. Sehingga solusinya yaitu melakukan pemeriksaan jurnal di situs Sinta. Dan kemudian memilih pencarian artikel yang nantinya setelah didapatkan artikel tersebut, lakukan konsultasi terhadap dosen pengampu. Sekian dari saya, mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.